Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi. Hari ini saya akan buat vlog tentang menantang Makta Daimin tentang eksistensi Ubaidillah, dan kemudian meluruskan pelintiran setidaknya 3 orang ya. Karena kalau memvalidasi nasab ini harus membandingkan semua sepupu. Kalau Alawiyin berarti sepupunya kan Bani Ishaq dan Bani Ismail gitu ya. Nah, dari Bani Ibrahim yang pernah menjadi bahan penelitian Bani Kohen, pendeta-pendeta Yahudi, itu sering dipelintir oleh dilakukan oleh 3 orang dutannya Balawi ya. Ini Fikri Sahab, terus Zenafi dan Mas Rumel Abbas itu. Kalian lihat dulu videonya. Cuma berdasarkan internet ya, mereka kumpulkan ratusan orang Kohanim tersebut. Akhirnya mereka tes. Ketika mereka tes, ternyata mereka temukan memang banyak kesamaan dari orang-orang yang mempunyai jalur keturunan Kohanim sendiri, tapi mereka tetap tidak menemukan 100% sama. Ternyata banyak. Ini orang-orang yang Kohanim, termasuk Kohanim juga, itu mempunyai pola genetik Y yang dinotasikan dengan haplogroup ya. Untuk di grupnya haplotype yang lebih kecil lagi, dan SNP-nya, pattern atau pola-pola tertentu di daerah DNA-nya, itu ternyata mereka berbeda. Padahal orang-orang ini memang sudah jelas sekali disebut dengan Kohanim, dengan metode yang sangat saintifik. Mereka bisa temukan. Mereka tetap memang oke, kita lihat ada satu model tadi. Jadi ada satu pola yang akhirnya mereka sebut dengan Kohanim model. Kohanim model itu satu pola genetik yang biasanya muncul di kelompok Kohen. Tapi tetap kelompok itu model ini atau pola ini tidak ditemukan di semua Kohanim. Jadi terjadi memang perubahan-perubahan. Tidak semua orang Kohanim sendiri mempunyai tipe tersebut, sehingga tidak bisa dipastikan bahwa orang tersebut adalah dia Yahudi atau tidak, bahkan Kohanim atau tidak, apalagi Yahudi atau tidak. Nah, orang-orang Jews Yahudi itu termasuk kelompok yang sangat senang dengan nasab ya. Mereka tuh yang sangat tertarik dengan keturunan. Ada keturunan Nabi Harun, Nabi Yakub. Jadi mereka punya semangat untuk mencari itu. Tapi kan tidak mungkin dapat sampel DNA Nabi Yakub secara langsung dibandingkan dengan sampel mereka. Nggak mungkin kan mau menggali kubur, maaf nih, atau mencari benda peninggalan kulitnya, itu nggak mungkin. Jadi mereka yang banyak klan-klan di antara mereka yang mengaku keturunan tadi merisetkan diri, misalnya di family tree DNA, nama company di Amerika ya, dapatlah pola tertentu. Misalnya kelompok pertama meriset dapat pola tertentu, lalu mereka meyakinkan inilah pola Nabi Harun. Tapi ternyata ada kelompok lain yang mengaku juga keturunan Nabi Harun, muncul pola berbeda. Jadi yang ada di sini siapa yang benar? Yang bisa menjustifikasi tentunya orang yang bisa meyakinkan ini nasabnya nasab yang lurus dengan Nabi Harun. Tapi dengan generasi sejauh tadi, apa yang bisa dipakai sebagai justifikasi? Tentunya kalau dalam Islam ada istilah nakobah ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang menjadi penjaga nasab. Nah, berarti justifikasi mereka ini penting. Karena Kohanim sendiri yang disebut Masugeng itu punya budaya menikah dengan sesamanya, nikah konvert itu sudah tidak dianggap sebagai bagian darinya. Itu haplogrupnya kan beragam. Sebuah komunitas yang Yahudi yang memiliki kekolotan menikah dengan sesamanya dengan sama seperti konsep kafa'ah. Ternyata sampel yang mereka terima dan diuji itu kan punya keragaman haplogrup yang J1 atau J2 ya, koreksi jika masuk ya, itu tidak sampai 50 atau 40-an. Ted Kendall yang saya sebutkan tadi tidak sampai menyebutkan mereka itu bukan keturunan Kohanim. Ya, berarti kesimpulan terakhirnya berarti ada keragaman, itu aja. Jadi begini, ketiga orang tadi, jadi Fikri Sahab, terus Zenafi, Rumail Abbas, ini biasa memelintir penelitian tentang Kohanim gitu ya. Jadi mereka mempengaruhi kalian bahwa Kohanim itu yang seharusnya berasal dari satu kakek, ternyata keturunannya sekarang tuh beda-beda haplogroup. Padahal mereka sudah mempraktekkan pernikahan endogami seperti konsep kafa'ahnya Balawi itu. Tapi ternyata Kohanim modern sekarang itu beragam haplogrupnya. Ketiga orang ini, Fikri Sahab, terus Zenafi, dan Mas Rumail itu sama sekali tidak menjelaskan ke kalian bagaimana penelitinya membahasnya,
bagaimana peneliti menarik kesimpulannya. Tak tahu ya mereka ambil kesimpulan sendiri aja. Maksudnya itu mempengaruhi kalian bahwa dari satu kakek itu ternyata keturunannya banyak haplogroup. Padahal penelitinya, terutama Dr. Michael Hammer tuh tidak berpendapat begitu. Itu pelintiran mereka aja, dan itu modus lah. Ya modus itu. Memang interestnya memang walaupun haplogroup beda, maunya tetap diakui sebagai keturunan Imam Ali gitu. Sekarang kita cek ya, bagaimana sih penelitian Kohanim itu. Tahun 1998, Dr. Mark Thomas dan kawan-kawan, termasuk Profesor Kaskorek, itu mengadakan penelitian yang meneliti DNA pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta lama maksudnya. Kalau yang baru Rabi ya. Jadi judul penelitiannya ya Old Priest itu. Sebelum digantikan oleh sistem rabbinikal sekarang. Mereka ini menemukan bahwa 45% Kohanim Ashkenazi dan 56% Kohanim Sephardi memiliki kesamaan genetik yang kemudian disebut dengan Cohen modal haplotype gitu ya. CMH ini terdiri dari 6 marker, yang marker itu sekarang dikenal dengan nama STR atau microsatellite. Tolong diperhatikan pada saat itu memang tes DNA masih mahal sekali. Jadi per genom manusia itu masih sekitar tahun 2000 saja itu $100.000. Saya nggak ingat itu waktu itu masih Presiden Habibie kan, sudah Presiden Gus Dur. Itu kira-kira $1 9.000-an lah. Jadi $100.000 ya hampir 1 miliar. Nah kalian lihat di layar komposisi Cohen modal haplotype-nya itu adalah itu. Dan kesimpulannya Profesor Thomas dan kawan-kawan itu adalah 45% Kohanim Ashkenazi dan 56 Kohanim Sephardi itu berasal dari satu kakek tunggal yang kisaran masa hidupnya dari 2100 sampai 3250 tahun yang lalu. Maksudnya yang lalu itu acuannya adalah saat publikasi ini diterbitkan tahun 1988. Ya tambah aja 3000-an tahun yang lalu gitu ya. Jadi kesimpulan pertama dari Dr. Thomas dan kawan-kawan nih, yang berasal dari kakek tunggal tuh 45% Kohanim Ashkenazi dan 56% Kohanim Sephardi. Bukan semua Kohanim itu keturunannya dari satu kakek, tapi yang dari satu kakek itu cuma 45% dan 45% Kohanim Ashkenazi dan 56 Kohanim Sephardi. Itu. Kemudian pada tahun 2009, Dr. Michael Hammer yang sekarang jadi chief scientist-nya Family Tree DNA itu meneruskan penelitian Profesor Mark Thomas tadi. Kan sebelumnya Profesor Michael Hammer itu juga anggota peneliti tim yang sama di penelitian tahun 1998 tuh. Karena penelitian Profesor Thomas punya kelemahan, waktu itu kan belum dideteksi SNP-nya. Cohen modal haplotype versi pertama itu ternyata dimiliki haplogroup C baik JM267 atau C1 maupun JM172 atau C2. Kali ini Profesor Michael Hammer itu menambahkan marker baru sehingga totalnya menjadi 12 marker. 12 marker ini disebut sebagai extended Cohen modal haplotype. Komposisinya silahkan lihat di layar gitu ya. Kalian free saja kalau ingin tahu detailnya gitu. Ya. Pada penelitian Dr. Michael Hammer ini ada 4 klaster utama pada pendeta-pendeta Yahudi. Ingat dari sini kelihatan kan bahwa Dr. Michael Hammer itu juga udah bilang bukan berasal dari Nabi Harun saja. Jadi ada kakek lain selain Nabi Harun. Jadi ada 4 klaster utama yang populasinya lebih dari 5% dari yang disampel. Keempat itu adalah J1P58. Ini udah dikonfirmasi SNP-nya, tapi ya di P58, bukan terminal haplogroup orangnya gitu ya. Kemudian J2M410, kemudian J2M12 dan J2M13. Dan yang terakhir RM269 tuh, 5 klaster maksudnya.
Tapi yang J2M318 itu sebenarnya keturunan J2M410 gitu ya. Kesimpulannya Profesor Michael Hammer adalah J1P458 ini ya, J1P58 ini keseluruhannya berasal dari kakek tunggal pada masa sebelum diaspora gitu ya. Dan 64,6%-nya menyandang extended Cohen modal haplotype dan sisanya masih dalam jangkauan jarak genetik yang dekat. Jadi per lot itu cuma mutasinya cuma satu step aja, sampai dua. Kalau dua lebih dari 5.000 tahun lah. Kalau masih satu kan nggak tahu kapan itu. Bisa 100 tahun, bisa 200 tahun, bisa 1.500 tahun itu kan. Kalau puasa gini lo batuk susah nggak bisa minum ya. Dengan STR matching ya, kita lakukan STR matching. Waktu itu kan kita tahu JP58 ya. Itu kan haplogroup breadnya itu lumayan tua lah, jauh di atas Nabi Ibrahim gitu. Jadi Profesor Michael Hammer ini tahunya mereka dari satu kakek itu dari STR-nya, bukan dari terminal haplogroup-nya. Sekarang yang saya lakukan tuh dengan melakukan STR matching. Jadi dari 12 itu saya cari datanya di Wayful dan Family Tree DNA, akan disebutkan nih haplogroup apa. Kalau warnanya hijau itu ada SNP-nya. Kemudian STR-nya apa aja tuh. Nah, kita cari yang 100% sama. Ternyata bahwa extended Cohen modal haplotype ini adalah dari haplogroup JS20075 yang munculnya kurang lebih 5.200 tahun yang lalu dengan TMRCA 5.000 tahun yang lalu. Jadi kalau dilihat umurnya sih bukan masa Nabi Harun ya, tapi mungkin Nabi Yakub. Makanya tadi dibilang berasal dari kakek tunggal pada masa sebelum diaspora. Jadi sulit dipastikan kapannya, tapi dengan deteksi ECMH ini kita lakukan STR matching dengan ciri masing-masing haplogroup ketemu JS20075. Ini kemungkinan Nabi Yakub. Jadi yang J1P58 ini dari keturunan satu Nabi Harun dan keturunan sepupu Nabi Harun, termasuk keturunan saudaranya Nabi Musa. Anaknya Nabi Musa kan ada yang jadi pendeta Kohanim juga nih. Kohen itu artinya pendeta, bukan bin Harun sebetulnya. Kohen itu artinya pendeta gitu ya. Sedang pada klaster J2, kalian lihat bahasan kayak gini kan nggak dibahas sama Fikri Sahab, sama Rumel Abbas, sama Zenafi. Pada klaster J2 mereka berasal dari dua kakek, yaitu dari JM410 dan JM12. Fraksi JM318 berasal dari keturunan kakek JM410. Jadi karena berasal dari dua kakek, jelasnya fraksi ini juga bukan keturunan satu Nabi Harun saja. Karena itu bersama-sama J2. Ya nggak mungkin juga dua-duanya Nabi Harun gitu. Ya nggak satu garis lurus lah. Kalau klaster R berasal dari satu kakek tunggal, masalahnya TMRCA-nya itu 11.500 plus minus 2.800 tahun silam. Jadi zaman Nabi Ibrahim aja bukan. Nah ini kesimpulannya saya mentah-mentah lah ya. Pembahasannya ini kan nggak dibahas sama Rumel Abbas, sama Zenafi, sama Fikri Sahab gitu ya. Profesor Michael Hammer itu sudah menjelaskan pada awal pendiriannya, kalian lihat di layar tuh yang sisi kiri, itu memang sudah lebih dari satu kakek pendirinya gitu ya. Profesor Michael Hammer itu melakukan simulasi bahwa untuk survive sampai sekarang, maksudnya penelitian itu ditulis dalam simulasi matematika ya. Mungkin buat yang ngerti distribusi Poisson bisa ngerti ini, bisa mengulang di rumah gitu ya. Jadi setelah 3.000 tahun, waktu pendiriannya itu minimal terdiri dari 100 pendeta dengan 10 haplogroup. Ya. Itu. Jadi menurut Dr. Michael Hammer, pendirinya nggak cuma Nabi Harun toh. Tapi Nabi Harun dan beberapa orang lah gitu.
Kalau itu 100 orang dengan 10 haplogrum masih survive sampai sekarang. Kan kalian lihat tuh banyak, kalau haplotrian banyak yang nggak ketahuan sekarang padahal kayaknya banyak dulu di masa laluan. Nah berarti ada yang punah itu bukan berarti keturunannya punah, dilanjutkan anak perempuan juga bisa. Kalau dalam distribusi Poisson gitu ya, kalau 100 lelaki dan angka rata-ratanya setiap laki-laki itu punya anak laki-laki dewasa dan berketurunan satu, sekitar 36%-nya tuh nggak punya anak laki-laki yang sampai dewasa. Rasulullah itu termasuk yang 36% ini. Itu kita gunanya belajar ilmu alam gitu ya. Jadi kemungkinan kedua oleh Profesor Michael Hammer adalah gini, ada konsep metapopulasi. Jadi populasi tertentu karena mengalami diaspora kemana-mana, mereka terisolasi, itu ada yang punah, itu ya. Seperti tadi saya bilang kalau menggunakan distribusi Poisson itu dari 100 lelaki ada 36 yang nggak punya, 36 sampai 37 yang nggak punya anak laki-laki. Maksudnya ya punya anak laki-laki tapi yang nggak sampai dewasa. Dia nggak punya anak laki-laki itu sampai dewasa dan berketurunan ke generasi selanjutnya gitu. Nah, garis-garis yang punah ini akhirnya mengalami substitusi dan penggantian. Itu proses seperti itu dinamakan admixture. Jadi misal kakek punya anak laki-laki, anak perempuan semua gitu ya. Dia kebetulan jadi pendeta. Di lingkungannya nggak ada yang lain lagi. Mau nggak mau kan harus diganti. Itulah yang gantikan ya bisa saja menantu atau orang yang ditunjuk, tapi kemudian orang ini neruskan marganya itu ya. Ya kebetulan waktu itu entah jadi marga atau tidak, Kohen itu artinya pendeta. Waktu itu sepertinya belum dijadikan marga. Kohen itu artinya pendeta, sebagai pendeta gitu. Kemudian entah kapan itu jadi marga gitu ya. Makanya yang Kohanim itu tidak otomatis Bani Harun. Para peneliti mencari yang Bani Harun dengan mencari TMRCA-nya gitu ya. Jadi bahasan seperti ini nggak dibahas oleh seperti Fikri Sahab, seperti Rumail Abbas, seperti Zenafi. Maksudnya apa? Biar kalian nggak tahu, biar kalian terima bahwa dari Nabi Harun ternyata keturunannya aja bisa beda-beda grup. Pembahasan dan kesimpulannya nggak seperti itu. Lihat kesimpulannya Dr. Michael Hammer nih, bahwa 46,1% dari Kohanim itu berasal dari 46,1% dari keseluruhan Kohanim ya yang diteliti itu berasal dari satu jalur laki tunggal dari JP58 yang berasal dari timur dekat kalau dari mereka katanya ya. Kalau kita biasa timur apa ya? Ya timur dekat kan sekitar Israel situ. Sebelum mulainya diaspora gitu ya. Kemudian yang memiliki ECMH itu sekitar 64,6%-nya gitu ya. Yang lainnya itu jarak genetiknya deket-deket gitulah. Jadi kakek bersamanya itu memang sebelum diaspora dalam jarak lumayan lah, mungkin 1000-an tahun, tapi berasal dari satu kakek tunggal. Itu kita bisa asumsikan ya semuanya keturunan Nabi Yakub atau keturunan Nabi Ibrahim gitu. Jadi penelitinya nggak bilang bahwa dari satu kakek tunggal itu kemudian haplogrupnya beda-beda, enggak. Nyatanya yang dibikinkan CMA cuma J1 aja, yang lain enggak. Itu kan narasi yang dibangun Fikri Sahab, Zenafi, dan Rumail Abbas agar kalian terpengaruh bahwa keturunan Nabi Harun itu haplogrupnya macam-macam. Yang haplogrupnya macam-macam itu enggak semua keturunan Nabi Harun. Itu lihat sendirilah di layar itu. Nah, penelitian Dr. Michael Hammer ini kemudian dikoreksi dalam bentuk scientific correspondence ya oleh Dr. Anatol Kleosov. Dr. Anatol Kleosov ini lumayan kontroversial ya. Gitu. Tapi ternyata ya paper yang
paper ya, scientific correspondence yang mengkoreksi papernya Dr. Michael Hammer ini tetap diterima tuh sama Nature. Ya kalian yang pernah kuliah tahu lah jurnal Nature itu kayak apa. Jadi begini, dengan menggunakan data set yang sama, karena Dr. Michael Hammer tuh menyertakan data mentahnya, sebetulnya bisa sampai 22 marker. Jadi Profesor Anatol Klyosov, maaf Dr. Anatol Klyosov orangnya kontroversial ya, memformulasikan New Extended Cohen Model Haplotype yang komposisinya terdiri dari 22 marker. Kalau Dr. Michael Hammer tadi 12. Kesimpulan dari Profesor Michael Hammer itu intinya tidak berubah, hanya usia TMRC-nya jadi berubah. Kalau tadi kan berapa tadi? Sebelum diaspora ya, disebutkan. Jadi dari Profesor Anatol Klyosov malah jauh lebih dekat lagi. Kesimpulannya seluruh kohanim yang dari JP58 itu kakek bersamanya malah 1075 tahun plus minus 130 tahun yang lalu. Jadi kalau kesimpulan dari Dr. Michael Hammer itu sekitar 60% itu dari P58 tuh berada pada era Nabi Harun, yang lainnya tuh masih dalam kakek yang sama, jadi dari keturunan sepupu-sepupu Nabi Harun. Jadi termasuk Nabi Musa, saudara kandungnya kan anaknya Randy Pendeta. Itu makanya nggak semuanya dari Nabi Harun. Tapi yang dari J1 JP58 kok